Oke guys, jadi pagi kali ini gue bakalan nemenin kalian dengan beberapa updatean yang sebenarnya juga ya hari ini tuh rada-rada mengecewakan ya. Di hari Jumat ini karena ada beberapa hal yang gue harus bahas kepada kalian dan ini cukup lumayan penting untuk kita bisa tahu ya. Kita bisa tahu bagaimana kondisi market dalam beberapa hari ke depan ya, oke? Nah, jadi sebelum gue lanjutin update terbaru di dalam dunia perkriptoan ini, gue mau informasiin kepada kalian, gue lagi ngadain giveaway menuju 25.000 subscriber, yaitu senilai 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing kalian bakalan dapetin 1 juta rupiah untuk per orang gitu kan. Oke ya, syaratnya gampang banget. Kalau kalian mau ikutan, tinggal subscribe channel gue, like, dan tinggalkan komentar kalian di setiap video gue ya yang rilis baru-baru ini. Dan pastikan kalian sudah follow Instagram gue. Semua link media sosial gue udah cantumin di link deskripsi gue, oke? Gue bakalan umumin ketika sudah mencapai 25.000 subscriber. Ayo support gue guys, support gue ya. Oke bang, apa aja nih bang yang pagi ini kita bakalan harus tahu? Oke, yang pertama gue bakalan ngajakin ke kalian untuk melihat data ya, data terbaru daripada Fear and Greed-nya. Jadi kita bisa tahu psikologis para trading, psikologis daripada retail, psikologis daripada wealth itu bagaimana dan sekarang masih dalam keadaan takut ya. Takut dalam artian takut di sini tuh kayak apa ya? Masih takut untuk terjun, masih takut untuk masuk terlalu banyak ya. Karena jujur juga sebenarnya gue juga rada-rada takut saat ini karena ada beberapa indikasi yang gue melihat si cryptocurrency ini tuh lagi rada-rada ya, lagi dipermainkan gitu. Nanti gue bakalan bahas, oke? Jadi untuk saat ini data on-chain-nya itu 18% dan ini sebenarnya cukup lumayan positif ya, cukup lumayan positif dibanding yang hari-hari yang lalu-lalu gitu kan. Tapi untuk menurut gue, saran gue saat ini lu harus sabar-sabar dulu aja. Jangan tergoda dengan kenaikan yang bang naik bang boy gitu. Jangan. Sekarang lu bakalan dipermainkan karena banyak banget retail ya, banyak banget para wealth yang saat ini tuh lagi mempermainkan yang para retail, wealth mempermainkan retail ya agar untuk dia membeli, oke? Ngerti nggak ini? Abis itu retail mempermainkan para kita ini gitu kan, para apa ya bahasanya? Ya para ikan cupang-cupang gitu kan. Ikan teri ya kan. Aduh, plankton mungkin atau sel sperma. Tapi mau gimana pun kondisi market ya kita harus tetap semangat, kita terus tetap positif ya kan. Oke, itu. Terus data yang kedua yang gue mau informasikan kepada kalian, sebenarnya ini yang harus kita wanti-wanti juga. Karena kenapa? Ya, karena tanggal 26 sampai tanggal 27 itu The Fed atau bakalan mengadakan rapat FOMC, oke? Dan ini juga bakal membahas keputusan daripada The Fed ini akan memberikan apa yang bakalan dikasih solusi kepada masyarakat Amerika Serikat gitu. Apakah memang suku bunganya bakalan dinaikin, terus inflasinya bisa ketekan sangat drastis. Karena jujur kenapa? Banyak banget desas-desus dan gue juga udah mencoba menggali jauh lebih dalam lagi bahwa memang Amerika Serikat memang sangat-sangat krisis guys, sangat-sangat krisis. Nanti gue bakalan cantumin data-datanya, oke? Nah itu jadi untuk saat ini kalau misalnya makanya gue bilang dari tadi tuh kan sabar-sabar dulu aja, jangan terlalu kayak dikit-dikit naik masuk, dikit-dikit naik masuk, dikit-dikit turun nyangkut nangis kayak gitu. Jangan kayak gitu guys, santai aja dulu. Makanya di setiap Telegram, Instagram gue gitu kan, by WhatsApp pun juga, kalau misalkan gue ada waktu pasti gue bakalan bahas dan lu nge-screenshot bang masuk gak nih? Jangan dulu. Apalagi kayak kemarin banyak banget yang gue balas-balasin ya. Tapi ya gitu semampu gue aja gitu ya guys ya. Jangan kira gue sombong segala macam. Gue tuh jujur kalau misalkan kalian ngechat, nge-DM apapun gue pasti bakalan balas kalau misalkan bener-bener gue buka hal itu ataupun harus ya gitu bukan antri sih ya, intinya gue pasti balas satu-satu lah karena gue nggak mungkin balas dari bawah, gue balas dari atas dulu gitu ya. Terus apa lagi? Oke, itu yang kedua data itu. Oke, terus yang selanjutnya gue bakalan ngasih kalian untuk data ini guys ya, sabar.
Jadi kalau kalian belum download investing.com, di sini kalian bisa ngambil data yang kalau kalian mau ngeriset gitu. Nah, tapi pastikan kalian usahakan klik yang Amerika Serikat, abis itu kalian cantumin yang banteng 3. Nah, itu paling penting. Nah, untuk saat ini sebenarnya adalah kita harus melihat daripada data nanti malam itu core retail sales dan retail salesnya. Nah, ini juga sebenarnya mempengaruhi banget bagaimana perkembangan daripada negara Amerika Serikat itu dalam hal memperdagangkan sesuatu barangnya gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya ini adalah kemarin data PPI-nya ini atau price produknya barang itu lagi sangat meningkat banget, guys. Dalam artian ya ini bisa jadi ya ini sebenarnya data PPI ini yang paling penting yang menyebabkan data inflasi itu gitu kan. Karena barang semakin mahal, semuanya membludak, guys, membludak gila-gilaan. Dan karena karena produknya mahal segala macam dan ekonomi negara Amerika Serikat itu lagi menurun, ya, otomatis banyak pengangguran. Nah, dari sinilah muncul namanya initial jobless claim. Artinya adalah data pengangguran semakin banyak yang mengklaim. Jadi kalau misalkan pengangguran semakin mengambil asuransinya dia dari negara segala macam, negara juga butuh pengeluaran yang sangat besar, guys. Makanya di sini datanya, kalau misalkan kalian perhatikan, datanya di sini previous-nya itu aja 235.000. Nah, targetnya dia 235, tapi aktualnya ya faktanya itu 244.000. Gila nggak tuh? Itu gila banget, guys. Banyak banget yang ngeklaim asuransinya mereka gitu. Jadi semakin banyak negara mengeluarkan uang gitu, ya. Nah, dari sini sebenarnya gue juga udah utak-atik mencari data yang gue temukan. Di sini ada terdeteksi data yang dari bisnis ya, The Washington Post ya. Jadi langsung dari sana dia mengatakan bahwa inflasi grosir di bulan Juni melonjak 11,3% dari tahun lalu ya. Data ini sebenarnya gini. Kok bulan Juni, Bang? Jadi data itu bakalan dirilis tuh per bulan. Jadi per bulan depan. Misalkan data bulan Juli itu bakalan dirilis di bulan Agustus. Nah, kayak gitu ya. Paham ya maksud gue nih? Nah, seperti itu, guys. Jadi ini tuh datanya kemarin 14 Juli ditulis. Jadi semua pembahasan di sini tuh kayak tentang inflasi ya. Ini tuh benar-benar, makanya gue tuh bingung sebenarnya sama kalian tuh. Gue udah selalu ngomong, udah bacotin kalian bahwa hati-hati, guys. Kalau misalkan Amerika Serikat bakalan kena resesi, inflasinya belum kecakup segala macam, kita benar-benar perlu waspada. Jadi stop untuk foya-foya, karena mau gimana pun lini bisnis dan usaha pun itu bakalan tercabik-cabik, guys. Serius. Anggap aja barang lagi naik ya, terus lu nggak ada uang cash atau apa segala macam. Wah, gila, gaji lu nggak ke cover. Wah, bayangin nih gaji lu 5 juta gitu kan, barang naik misalkan nih Pampers, telur, terus kebutuhan sehari-hari segala macam itu naik, itu nggak bakalan cukup, guys. Akhirnya apa? Akhirnya kita bakalan ngejual barang-barang kita atau ngegadai utang piutang segala macam. Dan sumpah, makanya gue sangat khawatir jangan sampai kalian seperti itu. Makanya gue selalu dari beberapa bulan lalu gue tuh bacotin kalian, hati-hati, guys, hati-hati. Gue bakalan juga kasih fakta ya, bahwa Ibu Sri Mulyani juga itu sudah membeberkan bahwa resesi Amerika Serikat itu bakalan kena dampak di Indonesia. Itu gue jamin. Gue bakalan bahas di video gue sebelumnya. Dan satu hal yang sangat menarik gue temukan di sini, guys. Di sini dijelaskan bahwa however, federal, gue sosok bahasa Inggris gitu. Pada intinya di sini gue mencakup bahwa the Fed itu ada beberapa orang ya. Sabar, bagaimana sih? Jadi the Fed ini official are expected to keep. Jadi apa ya bahasanya? Apa sih bahasanya ini, bingung gue. Pada intinya itu yang gue tangkep di sini adalah, jadi the Fed ini bakalan nge-push ya, pressing forward interest rate hikes to bring inflation down close to their longer run 2% goal. Jadi targetnya itu 2%. Dari data yang gue dapetin beberapa hari lalu ini itu 9,1%. 9,1% itu bakalan dipush menuju ke 2%. Gila gak tuh?
Gila dong guys. Nah ya, gila. Tapi banyak orang yang mengikuti semenjak data CPI itu rilis, jadi para trade itu pricing in 86% chance the central bank ya. Jadi ada 86% ya setelah CPI rilis ini itu percaya bahwa meeting ya nanti tanggal 26, tanggal 27 yang tadi gue liatin di awal itu pas rapat POMC The Fed itu ya, itu mereka bakalan menaikkan interest rate by a full percentage point ya. Gila gak tuh? Itu kenaikan 1%. Makanya gue bilang ya, dari data ini kita udah bisa tebak nanti bakalan naik 1% ya. Dan di sini dijelaskan bahwa that's will be the large huge increase. Aduh, belepotan banget sumpah bahasa Inggris gue. Pada intinya adalah ini tuh adalah terbesar ya sepanjang sejarah dari 1980, dari tahun 1980. Jadi ini kenaikan yang sangat-sangat fatal ya, sangat-sangat tinggi. Gila nggak tuh kan? Pokoknya siap-siap aja, dari data ini kita udah bisa tahu kan, kita udah bisa tebak bakal naik 1% nih. Otomatis gila. Lihat aja guys. Mungkin kalian saat ini bakalan dipancing dengan harganya dulu ya, makanya kemarin pas ada retail ada Wells yang membeli barang, habis itu mencoba untuk pancing retail untuk agar dia masuk segala macam, akhirnya ya gitu langsung naik boom. Tapi beberapa menit ke depan langsung dibanting sama Wells, udah gue jual lagi gitu kan. Nah, yang gue selalu ingetin kepada kalian tuh jangan terlalu FOMO guys, jangan FOMO, udah intinya gitu. Ingat, gue kasih tahu clue sama kalian ya, selama Bitcoin masih belum naik sampai 32.000 ya, $32.000 ya, $32.000 itu masih fase penurunan ya, simpelnya itu masih fase penurunan. Kecuali kalau misalkan lu anak trading ya udah berarti kita bakalan, gue juga sebenarnya lagi mau ngelong juga sebenarnya gitu kan, tapi gue bakal ngelihat dulu bagaimana momentum-momentum yang bakalan terjadi ke depannya gitu. Oke, karena data gue yang gue dapetin di sini adalah target daripada ini tuh 20.900 ya. Jadi kalau misalnya sudah melebihi dari 20.900, nah udah di situ gue bakal mikir bagaimana tinggal melihat isu-isunya atau isu volumenya segala macam, gue bakal ngikutin, gue bakal ngapain. Dah, gitu ya. Oke, semoga jelas yang gue sampaikan. Pada intinya gue sayang sama kalian, jadi gue selalu ingetin kepada kalian hati-hati. Next gue bakalan bahas video yang data resesi Amerika Serikat itu bakalan mempengaruhi Indonesia. Oke, di video gue selanjutnya. Oke, sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia perkriptokaransian. Ya, jangan lupa silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Mau sedikit mau banyak tinggalkan jejak aja, karena kalian bakalan dapetin ya giveaway gue 1 juta rupiah per orang. Dan udah gitu aja gue nemenin pagi kalian ini, dan tetap semangat ya beraktivitas hari Jumat ini. Oke, sebelum kalian close jangan lupa titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.